Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam bagi teman-teman sekalian yang menonton video kali ini. Saya Ahmad Syarif dari Prodi Pendidikan Bisnis semester 5 untuk mata kuliah manajemen risiko akan membuat presentasi mengenai manajemen risiko untuk pengembangan perusahaan dari PT ISPEI Debit Indonesia Kowe atau yang juga bisa disebut dengan Dana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif dari kelas A Pendidikan Bisnis tahun 2022, semester 5. Untuk mata kuliah manajemen risiko, eh, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif dari Prodi Pendidikan Bisnis semester 5. Dan kali ini saya akan membuat presentasi ataupun menjelaskan mengenai pengembangan rencana manajemen risiko untuk perusahaan PT ISPEI Indonesia, PT ISPEI Debit Indonesia Koe atau yang biasa juga dikenal dengan Dana. Presentasi kali ini dipersembahkan untuk UTS Manajemen Risiko atas arahan dari dosen pengampu Bu Email atau Bu Sepimel Anggriani ZN. Jadi akan ada beberapa hal yang akan saya bahas pada materi yang saya analisis ini, di mana yang pertama pastinya ada latar belakang perusahaan, terus ada faktor internal yang mungkin memengaruhi risiko perusahaan, faktor eksternalnya, identifikasi dari risiko tersebut, analisis risiko, strategi mitigasi, rencana implementasi, dan rencana pemantauan. Nah, untuk latar belakang perusahaannya, ya sebagaimana yang kita tahu bahwasanya PT ISPEI Debit Indonesia Koe ini dikenal dengan merek dagang itu Dana, ya. Merupakan perusahaan teknologi finansial yang memiliki ataupun menawarkan pelayanan seperti dompet elektronik, payment gateway, dan layanan remitansi. Didirikan sejak tahun 2018 oleh Vincent Iswara. Dana itu bertujuan untuk bisa menggantikan dompet konvensional. Dana itu beroperasi sebagai uang elektronik, layanan kirim uang, dan lain-lain. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk bisa melakukan transaksi seperti pembayaran tagihan, pengiriman uang, top up game, dan lain-lain. Nah, Dana juga bisa dilakukan untuk pembayaran seperti di e-commerce, pembayaran gerai fisik menggunakan QR code, dan lain-lain. Dana juga memiliki beberapa kompetitor yang juga cukup kuat seperti OVO, GoPay, dan juga ShopeePay. Model monetisasi Dana itu meliputi pendapatan dari biaya transaksi merchant, layanan premium, dan juga fitur keuangan tambahan. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu uh, kenapa? Pastinya setiap perusahaan itu ketika mereka menjalankan kegiatan layanan mereka itu pasti ada saja risiko yang akan muncul. Nah, faktor-faktor dari dalam perusahaan yang mungkin bisa menjadi pemicu munculnya risiko tersebut sehingga terjadi masalah itu merupakan faktor internal. Faktor internal sendiri dari perusahaan dana ini bisa dari keamanan datanya, teknologinya, risiko keuangan ataupun penyimpanan keuangan mereka,
inovasi layanan dan juga kompetisi terhadap kompetitor, kepatuhan terhadap regulasi ataupun kebijakan dan juga aturan di apa namanya aturan secara uh, penyesuaian dengan pemerintah, budaya dan manajemen sumber daya manusia, serta pengelolaan mitra bisnis. Nah, untuk yang pertama yaitu keamanan datanya sendiri, ya, sebagai perusahaan fintech atau financial technology yang menangani transaksi keuangan, itu pasti keamanan teknologi dan data menjadi prioritas utama. Kegagalan dalam menjaga keamanan data pengguna itu ataupun rentannya terhadap serangan cyber gitu. Jadi dapat meningkatkan risiko adanya kerugian finansial dan masalah lainnya. Dan apa namanya adanya kerusakan reputasi juga serta pelanggaran terhadap regulasi jika keamanan data itu tidak dilakukan ataupun tidak dikembangkan dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu pastinya teknologi, operasional dana itu ataupun bagian uh, operasional dana itu bergantung pada infrastruktur teknologi yang andal dan juga efisien ataupun efektif. Jika terjadi gangguan teknologi ataupun server down atau masalah dengan aplikasi, hal ini dapat menyebabkan kegagalan layanan yang berdampak pada user experience atau pengalaman pengguna gitu. Pengalaman pengguna yang berdampak dari adanya kegagalan layanan ini, maka akan berdampak juga pada kepercayaan konsumen yang memakai layanan dari dana ini. Dan hal ini juga bisa menyebabkan potensi kerugian finansial seperti ya, ya seperti yang ketiga, yaitu risiko keuangan dari dalamnya ya, keuangan dari dalam gitu. Sebagai penyedia layanan keuangan itu Dana pasti memerlukan ataupun manajemen risiko keuangan yang kuat gitu. Faktor seperti likuiditas ataupun pengelolaan aliran kas serta kualitas pinjaman ataupun kredit dalam hal layanan seperti dana pay later yang masih dalam tahap pengembangan memengaruhi kestabilan perusahaan. Salah pengelolaan dapat memicu resiko kerugian finansial serta operasional. Terus yang selanjutnya adalah inovasi layanan serta kompetisi. Ketidakmampuan untuk terus berinovasi ataupun menanggapi adanya perubahan pasar serta perkembangan teknologi di dunia dapat membuat dana itu tinggal dari para pesaingnya seperti OVO, Shopee, dan lain-lain. Risiko ini dapat berdampak pada daya saing gitu, terutama di industri pembayaran digital yang berkembang pesat dan penuh inovasi. Produk ataupun layanan yang stagnan ataupun kurang menarik itu bagi konsumen bisa menurunkan apa namanya ya, menurunkan pangsa pasar seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah kepatuhan terhadap regulasi ataupun kebijakan. Dana itu pastinya harus mematuhi berbagai regulasi dari Bank Indonesia ataupun ya Kementerian Informatika dan Internet dan Informatika misal Kominfo gitu ataupun dari kementerian gitu terkait layanan keuangan digital. Kegagalan dalam memenuhi kebijakan ini itu seperti pelaporan keuangan ataupun perlindungan data konsumen itu dapat mengakibatkan denda, sanksi ataupun pembatasan apa namanya pembatasan perlakuan operasional yang akan memengaruhi kinerja perusahaan serta akan apa namanya menghambat kinerja perusahaan. Terus yang selanjutnya adalah budaya dan manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia dan juga budaya perusahaan itu juga menjadi faktor yang penting. Jika dana tidak berhasil mempertahankan tim yang kompeten atau jika terjadi konflik internal dari dalam gitu, ini akan mengaruhi inovasi, produktivitas juga efektivitas pengelolaan perusahaan. Selain itu, turnover tinggi dapat meningkatkan biaya perekrutan dan pelatihan. Yang terakhir yaitu pengelolaan mitra bisnis. Karena dana itu bekerja sama dengan banyak merchant dan mitra, manajemen hubungan dengan mitra itu sangat penting. Kegagalan dalam mengelola mitra ini, termasuk negosiasi yang buruk atau gangguan layanan dari mitra, dapat berdampak pada kualitas layanan dan kepuasan pengguna. Sehingga mungkin akan terjadi namanya merchant-merchant yang tadi sudah uh, memakai dana jadi keluar dari penggunaan dana gitu dan memakai yang lain, misal seperti itu, dan tidak mempercayai dana lagi. Dan hal itu akan berakibat pada reputasi perusahaan. Terus yang selanjutnya adalah faktor eksternal yang memengaruhi risiko perusahaan.
Nah, ini faktor eksternal, misalnya regulasi ataupun kebijakan pemerintah. Jadi kalau yang tadi kan regulasi juga, tapi penyesuaian dari dalam gitu. Jadi penyesuaian terhadap regulasi pemerintah, tapi dari bagian dalam ya. Jadi penyesuaian perusahaan terhadap regulasi. Seperti itu kalau yang tadi, karena internal. Kalau yang ini, regulasi dan kebijakan pemerintah. Terus persaingan pasar, perubahan teknologi, kondisi ekonomi, perubahan perilaku konsumen, krisis global dan lingkungan, dan terakhir keamanan dan perlindungan data. Nah, regulasi dan kebijakan pemerintah itu terdapat pastinya ada perubahan gitu. Mungkin pada lain waktu ataupun masa-masa yang akan datang. Dan adanya perubahan ini mungkin akan dapat memengaruhi operasi dana. Kebijakan baru dan regulasi yang ketat dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk menawarkan layanan tertentu. Terus persaingan pasar secara luar gitu ya. Secara dari eksternal kan banyak saingan nih dari OVO, GoPay, ShopeePay dan lain-lain. Munculnya pesaing baru mungkin dengan inovasi yang baru juga dari pesaing yang sudah ada misal itu dapat memengaruhi pangsa pasar dan potensi pertumbuhan dari perusahaan dana ini. Kita memaksa perusahaan untuk bisa berinovasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman seperti itu. Yang ketiga juga perubahan teknologi. Kemajuan teknologi yang cepat gitu dan masif dapat mengaruhi industri fintech secara keseluruhan. Dana itu perlu adaptasi dengan adanya perubahan ini, seperti penerapan teknologi baru dalam pembayaran misalnya, keamanan cyber juga diperkuat dan pengalaman pengguna yang di apa namanya user experience UI UX-nya yang diperbagus dan lain-lain. Keterlambatan dalam adopsi teknologi baru dapat mengurangi daya saing seperti itu. Terus kondisi ekonomi, faktor makroekonomi ataupun ekonomi secara nasional gitu seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, fluktuasi nilai tukar dapat berdampak pada perilaku konsumen dan penggunaan layanan digital. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil ini, konsumen mungkin lebih berhati-hati dalam pengeluaran yang dapat memengaruhi volume pemakaian transaksi dana gitu. Terus yang terakhir ataupun yang terakhir, terus yang selanjutnya perubahan perilaku konsumen. Evaluasi evolusi dalam preferensi dan perilaku konsumen seperti peningkatan adopsi metode digital ataupun perubahan dalam cara berbelanja itu dapat mengaruhi permintaan terhadap layanan dana. Perusahaan perlu terus memantau tren yang terjadi di kalangan konsumen dan menyesuaikan penawaran layanan yang mereka hadirkan untuk para konsumen. Terus, yang keenam, krisis global dan lingkungan. Faktor seperti pandemi, bencana alam, ataupun krisis geopolitik dapat memengaruhi operasi dana. Misalnya pandemi COVID-19 gitu, mempercepat adopsi pembayaran digital, tetapi juga dapat mengganggu rantai pasokan atau memengaruhi mitra bisnis yang sedang berjalan karena mereka misalnya bisnis-bisnis yang berjualan-berjualan gitu tidak dapat ditemui secara langsung. Misal ada beberapa yang penjual-penjual makanan kaki lima gitu pada saat pandemi COVID-19. Nah, itulah merupakan salah satu dampaknya gitu. Dampak yang telah terjadi ya. Terus, keamanan dan perlindungan data. Ancaman keamanan cyber dan pelanggaran data ini adalah risiko signifikan industri fintech. Kegagalan dalam melindungi data pengguna dapat merusak reputasi dari dana dan mengakibatkan sanksi hukum ataupun denda dari regulator gitu. Oleh karena itu, Dana harus bersiap-siap jika mungkin akan ada orang iseng, hacker yang jago untuk bisa meretas dana gitu. Karena dana juga pernah kebobolan dan hal tersebut akan dibahas pada pembahasan yang selanjutnya. Oke, lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah identifikasi risiko. Ada poin-poin juga yang akan dibahas pada identifikasi risiko ini. Yang pertama, keamanan cyber, regulasi tadi, ataupun kebijakan dan aturan, persaingan di industri fintech, kemungkinan gangguan pada instruktur ataupun infrastruktur teknologi, perubahan perilaku konsumen dan reputasi, risiko ekonomi makro, dan pengelolaan risiko likuiditas ataupun keuangan. Nah, untuk yang pertama yaitu keamanan cyber. Sebagai perusahaan fintech, Dana itu menangani banyak transaksi keuangan dan informasi pribadi yang sensitif. Risiko pelanggaran data ataupun serangan cyber menjadi ancaman yang serius. Pelanggaran semacam ini tidak hanya merugikan secara finansial, tapi juga memang bisa merusak reputasi dari perusahaan tersebut.
Kasus pelanggaran data besar pada beberapa perusahaan fintech global menunjukkan bahwa sistem keamanan yang kurang memadai bisa berakibat pada pencurian informasi pengguna dan potensi denda dari regulator. Regulasi ketat di Indonesia misalnya seperti peraturan dari Bank Indonesia dan UU Perlindungan Data Pribadi menuntut perusahaan untuk menjaga keamanan data dengan baik. Selain itu, Dana itu pernah di mana seorang pengguna Dana kebobolan di mana akun dan uang digital di dalam akunnya diretas oleh orang lain pada akhir tahun 2023. Selain itu, selain dari pengguna yang ini, ada juga teman saya yang menggunakan Dana pernah kebobolan akunnya. Terus uangnya juga pernah hilang tuh, diambil oleh si peretas. Oleh karena itu, Dana harus memiliki sistem keamanan yang lebih baik agar reputasi mereka terjaga dan operasionalnya juga berjalan dengan baik. Yang selanjutnya regulasi. Dana itu diatur oleh Bank Indonesia dan juga Kominfo gitu. Setiap perusahaan ataupun setiap perubahan atau peningkatan regulasi terkait fintech, uang elektronik atau e-money dan keamanan cyber dapat menambah beban kepatuhan atau bahkan mengharuskan perubahan operasional yang signifikan gitu. Regulasi fintech di Indonesia yang sedang berkembang pesat, misalnya regulasi terkait Know Your Customer, KYC, dan pencegahan pencucian uang menjadi semakin ketat. Dan perusahaan seperti Dana harus berinvestasi dalam sistem kepatuhan terhadap regulasi ini yang memenuhi standar tersebut untuk bisa menghindari denda ataupun sanksi seperti itu. Yang ketiga, persaingan di industri fintech. Persaingan industri fintech ini sangat kompetitif di Indonesia seperti GoPay, OVO, dan ShopeePay. Persaingan ini itu dapat menekan margin keuntungan dan memaksa Dana untuk berinovasi dan menawarkan layanan baru yang relevan di pasar untuk para konsumen gitu. Menurut laporan dari Statista, penggunaan dompet digital di Indonesia itu terus meningkat, namun pangsa pasar tersebar di antara banyak pemain. Persaingan ketat ini dapat memaksa Dana untuk meningkatkan belanja pemasaran, memberikan insentif yang lebih besar kepada pengguna, ataupun memperluas layanan secara agresif yang semuanya dapat membebani keuangan. Terus, kemungkinan gangguan pada infrastruktur teknologi, seperti yang telah saya jelaskan pada faktor eksternal tadi, di mana teknologi itu, sebagaimana yang kita tahu, mungkin ada gangguan, ada ada saja mungkin gangguan yang bisa terjadi dari servernya, jaringan, ataupun aplikasi selulernya. Gangguan teknis seperti kegagalan server ataupun masalah aplikasi dan jaringan itu dapat menyebabkan penurunan layanan, kehilangan pendapatan, dan merusak reputasi perusahaan. Kasus gangguan teknis yang dialami oleh beberapa penyedia layanan digital di Indonesia menunjukkan betapa pentingnya infrastruktur yang andal. Downtime atau kegagalan sistem pada transaksi dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Terus, yang selanjutnya perubahan perilaku konsumen dan reputasi. Perilaku konsumen dalam menggunakan layanan keuangan digital itu dapat berubah seiring dengan perkembangan teknologi, kemudian akses kepercayaan pada sistem pembayaran digital. Jika Dana gagal menyesuaikan layanannya dengan perubahan yang mungkin ada pada perilaku konsumen saat ini, maka mereka akan dapat kehilangan pangsa pasar gitu, seperti itu. Dan akan membuat reputasi dari Dana ini semakin anjlok gitu, atau semakin turun dan tidak dipandang masyarakat lagi. Dan survei dari Deloitte di Indonesia menunjukkan bahwa konsumen Indonesia itu semakin terbuka terhadap pembayaran digital. Namun mereka juga sensitif terhadap adanya keamanan, kemudahan penggunaan, dan juga inovasi. Dana harus terus meningkatkan layanan dan keamanan untuk mempertahankan kepercayaan pengguna. Terus, risiko ekonomi makro, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi yang lambat, dan lain-lain, itu dapat mempengaruhi volume transaksi digital. Pada saat ekonomi memburuk, konsumen cenderung mengurangi pengeluaran, yang pada akhirnya berdampak pada frekuensi penggunaan layanan keuangan digital seperti Dana misalnya. Menurut Bank Indonesia, laju inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat, yang berdampak pada penurunan transaksi di sektor pembayaran digital. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi global juga dapat memengaruhi investasi dan juga operasional perusahaan fintech. Terus yang terakhir nih, pengelolaan risiko keuangan. Pengelolaan aliran kas yang buruk ataupun ketidakmampuan dalam menjaga likuiditas yang
memadai dapat berdampak negatif pada operasi perusahaan ataupun berdampak pada kinerja perusahaan ya. Seperti layanan pay later yang sedang dikembangkan oleh Dana ini memerlukan manajemen kredit yang hati-hati. Kegagalan dalam menilai risiko pengguna dapat meningkatkan risiko kredit macet gitu. Dana harus memiliki strategi keuangan yang solid untuk menjaga stabilitas keuangannya dalam jangka yang panjang. Terus yang selanjutnya adalah analisis risiko. Nah, untuk analisis risiko ini saya akan bagi menjadi dua tabel, di mana yang pertama adalah tabel analisis risiko, dan yang kedua itu tabel matriksnya, tabel yang lebih singkat lagi. Nah, oke, saya akan jelaskan yang pertama. Ya, analisis risiko. Jadi risiko yang pertama tadi saya sudah bilang bahwasanya risiko yang pertama yaitu keamanan cyber, di mana probabilitas ataupun kemungkinan terjadinya itu cukup tinggi dan dampak yang akan timbul dan dan akan merugikan itu cukup tinggi juga. Karena mengingat volume transaksi keuangan yang besar itu dan data sensitif yang dikelola oleh Dana gitu, ancaman serangan cyber ataupun pelanggaran data itu memiliki kemungkinan yang sangat tinggi. Dampaknya juga sangat besar karena dapat merugikan finansial, baik itu merugikan perusahaan dananya sendiri, merugikan orang yang mempunyai data tersebut, dan lain-lain. Terus itu juga membutuhkan adanya biaya perbaikan, rusaknya reputasi perusahaan jika terjadi, seperti itu. Nah, selain itu, ini kan saya juga sudah singgung tadi bahwasanya pada tahun 2023, di akhir tahun 2023 kemarin, ada kasus di mana seseorang itu akun dananya teretas, di mana uangnya hilang dan juga akunnya diambil orang. Nah, hal tersebut itu harus apa namanya ya, harus dimitigasi oleh uh, harus dievaluasi, mitigasi, represif agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Jadi usaha represif setelah terjadi, usaha preventif agar hal yang sama itu tidak terjadi lagi harus dilakukan oleh Dana gitu. Terus yang kedua yaitu regulasi ataupun peraturan. Nah, probabilitas ataupun kemungkinan terjadinya ini sedang, terus dampaknya itu lumayan tinggi gitu. Tinggi ya. Jadi penjelasannya adalah risiko ini mungkin memiliki kemungkinan terjadi yang sedang karena regulasi fintech itu terus berkembang. Perubahan regulasi yang ketat dapat berdampak besar pada operasional dan juga memerlukan penyesuaian yang signifikan. Oleh karena itu dampaknya pasti besar ataupun tinggi. Dana harus selalu siap untuk mengantisipasi hal tersebut jika terjadi. Karena regulasi baru itu kadang di Indonesia suka berubah-ubah kan. Apalagi kalau ada pergantian kementerian misal. Terus yang ketiga adalah persaingan di industri fintech dengan probabilitas yang tinggi dan juga dampak yang tinggi. Dengan banyaknya pesaing besar seperti OVO, ShopeePay, GoPay, dan lain-lain itu memiliki risiko kompetisi yang sangat tinggi. Tekanan ini dapat mengaruhi pangsa pasar dana gitu ya, dan menuntut inovasi terus-menerus untuk menjaga keunggulan kompetitif dari si dana tersebut. Seperti itu. Terus gangguan pada infrastruktur teknologi. Probabilitas ataupun kemungkinan terjadinya sedang, terus dampaknya cukup tinggi. Karena infrastruktur teknologi itu merupakan hal yang krusial untuk Dana bisa melakukan pelayanan ataupun melakukan operasi perusahaan gitu ya kepada konsumennya gitu ataupun mitranya. Infrastruktur teknologi yang kompleks berarti ada kemungkinan gangguan teknis gitu. Seperti kegagalan server, aplikasinya, internet orang yang memakai dananya, merchant yang memakai dananya dan lain-lain. Meski jarang terjadi, tapi ketika itu terjadi dampaknya besar pada reputasi dan juga mungkin pendapatan perusahaan seperti itu. Terus perubahan perilaku konsumen. Probabilitas terjadinya itu rendah, terus dampak yang terjadi mungkin mungkin akan terjadi itu tinggi gitu. Walaupun perilaku konsumen itu bisa berubah gitu, resikonya lebih rendah karena pembayaran digital itu di Indonesia semakin diterima di Indonesia. Jadi probabilitas untuk apa namanya kemungkinan terjadi itu rendah. Namun kegagalan menyesuaikan diri dengan perubahan preferensi konsumen itu dapat sangat merugikan jika terjadi.
Karena jika konsumen tidak ingin menerima lagi hal yang relevan dari si Dana, maka konsumen pasti akan beralih ke tempat yang lain ataupun melakukan pelayanan di tempat yang lain dan menggunakan pelayanan yang berbeda gitu misalnya dengan OVO dan kompetitor lainnya misal. Terus resiko ekonomi makro, probabilitas yang terjadi sedang, terus dampaknya yang terjadi juga sedang, ya. Ya, risiko ekonomi makro ini misal seperti inflasi, perlambatan pertumbuhan ekonomi, memiliki dampak sedang terhadap volume transaksi dana. Pada saat kondisi ekonomi memburuk gitu, penggunaan layanan digital bisa menurun, memengaruhi pendapatan dana. Terus pengelolaan risiko likuiditas dan keuangan. Probabilitas terjadinya rendah, terus dampak yang terjadi mungkin sedang. Risiko likuiditas memiliki probabilitas yang rendah karena manajemen keuangan yang harus hati-hati. Namun bisa meningkat seiring ekspansi produk seperti layanan pay later yang sedang dikembangkan saat ini yang memerlukan pengelolaan kredit yang baik untuk mencegah peningkatan risiko kredit macet. Ya, ini saya buat berdasarkan nomor ya, di mana nomor satu ada risiko keamanan cyber dan lain-lain. Dan nomor-nomor ini berkaitan dengan tabel yang selanjutnya yaitu bagian matriks risiko S ataupun bagian yang ke horizontal ada probabilitas rendah sedang tinggi dan yang bagian vertikal ini ada dampak tinggi sedang rendah di mana dampak yang tinggi dengan probabilitas rendah itu nomor 5 terus nomor 5 berarti perubahan perilaku konsumen dan reputasi rendah tinggi probabilitas rendah dampak tinggi probabilitas rendah dampak tinggi di sini harusnya berarti kan dan seterusnya 24 2 dan 4 probabilitas sedang dampak tinggi probabilitas tinggi dampak tinggi 1 dan 3 tadi probabilitas rendah dampak sedang nomor 7 probabilitas sedang dampak juga sedang nomor 6 tadi. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah strategi mitigasi ataupun strategi pencegahan untuk hal-hal risiko yang kemudian sudah dianalisis tidak terjadi. Jadi yang pertama yaitu risiko keamanan cyber. Mitigasinya adalah implementasi teknologi keamanan canggih, misalnya enkripsi, firewall ataupun sistem deteksi virus yang mutakhir. Gitu ya. Enkripsi itu kita tahu misalnya nih uh, pengguna melakukan pendaftaran, mengisi segala jenis pendataan diri di dalam Dana, maka tidak akan diketahui oleh pengelola Dana karena mereka yang mengirim data-data tersebut akan terkirim dalam bentuk data-data yang memiliki pola-pola ataupun bentukan yang asing karena pasti akan mengacak. Mengacak dalam artian bukan jelas. Bukan jelas apa maksudnya tidak jelas. Memang tidak jelas. Jadi misalnya saya mengirim tulisan Ahmad Syarif. Ketika masuk ke pengelola dananya itu tidak akan jelas. Pasti menjadi sesuatu yang aneh tulisannya. Misalnya YX bla 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 apa gitu. Seperti itu sistem enkripsi. Kemudian selain itu Dana juga bisa menggunakan multifactor authentication ya atau ya autentikasi multifaktor untuk semua transaksi pengguna. Menyusun dan melatih tim respon insiden cyber ataupun cyber yang siap respons ancaman secara cepat. Selain itu penting juga untuk memiliki rencana pemulihan data cadangan yang aman untuk meminimalkan dampak pasca serangan. Kalau multifactor authentication itu jadi selain kita menggunakan PIN, ada sidik jari, ada mungkin pengenalan wajah dan lain-lain yang harus ditanamkan di dalam Dana itu biar lebih aman karena ada autentikasi multifaktor. Terus regulasi mitigasinya apa? Dana harus terus memperbarui dan memonitor peraturan terbaru dari Bank Indonesia serta meningkatkan hubungan dengan uh, si apa namanya si pemberi kebijakan ataupun si pembuat kebijakan untuk bisa memahami perubahan regulasi lebih awal. Konsultasi regulasi dan kepatuhan mungkin dari pihak ketiga seperti firma hukum memiliki spesialis dalam regulasi fintech itu dapat menjadi sebuah bantuan ya untuk bisa memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua aturan yang relevan gitu. Terus mematuhi tim kepatuhan internal juga bisa juga menjadi salah satu strategi mitigasi untuk risiko ini.
Terus yang ketiga yaitu persaingan di industri fintech. Mitigasinya itu Dana perlu fokus pada inovasi berkelanjutan dan penambahan fitur-fitur baru, misalnya seperti loyalty program dan juga pay later yang sedang dikembangkan saat ini. Terus misalnya bekerja sama dengan e-commerce besar di Indonesia. Terus juga penting menerapkan diversifikasi layanan ataupun pembedaan layanan ke segmen pasar yang kurang terlayani, misal seperti UKM gitu, serta fokus pada peningkatan UI UX melalui dukungan pelanggan yang lebih baik dan juga apa namanya ya, personalisasi layanan gitu. Jadi misalnya ketika layanan yang dibutuhkan oleh konsumen ini, konsumen A membutuhkan ini, maka disediakan. Konsumen B membutuhkan ini, maka disediakan. Oleh karena itu diperlukan adanya diversifikasi layanan. Jadi ada banyak variasi layanan yang ditawarkan oleh Dana. Terus nomor 4, gangguan pada infrastruktur teknologi. Ya, gangguan pada infrastruktur teknologi. Peningkatan pemeliharaan infrastruktur secara rutin gitu, penggunaan cloud computing dengan failover untuk menjaga ketersediaan layanan. Selain itu, Dana itu bisa bekerja sama dengan penyedia layanan terkait yang terpercaya gitu, yang memiliki service level agreement ketat terkait downtime dan juga backup, menyusun rencana pemulihan bencana atau disaster recovery plan yang diuji secara berkala untuk memastikan operasional tetap berjalan meskipun terjadinya gangguan besar. Kalau untuk service level agreement itu sendiri itu adalah perjanjian tingkat layanan itu yang dapat menguraikan komitmen antara penyedia layanan dan juga konsumen. Jadi Dana bisa bekerja sama dengan penyedia layanan teknologi terpercaya yang memiliki SLA, di mana mereka memiliki perjanjian tingkat layanan yang menguraikan komitmen kepada konsumen gitu. Gitu. Terkait tadi downtime dan juga backup data dan juga seperti itu. Terus terus untuk cloud computing sendiri itu kan maksudnya penyimpanan awan ya. Jadi komputerisasi yang terjadi di awan gitu. Awan maksudnya apa? Awan internet seperti J Drive gitu kan, itu merupakan cloud drive gitu ya. Dan itu mungkin terjadi untuk penyimpanan data gitu. Karena dengan hal tersebut, dengan integrasi cloud computing, eh, proses peralihan secara otomatis dari sistem pencadangan ketika sistem utama mengalami kegagalan itu jadi lebih mudah. Itu tadi namanya failover ya, untuk apa namanya, penggantian dari sistem cadangan ke layanan layanan utama, peralihan secara otomatis yang cepat itu namanya failover tadi. Terus yang kelima, perubahan perilaku konsumen dan reputasi, menggunakan data analitik untuk memantau tren penggunaan. Ya. Terus yang selanjutnya adalah perubahan perilaku konsumen dan reputasi. Mitigasinya dengan menggunakan data analytics untuk memantau tren penggunaan dan perilaku konsumen sehingga Dana bisa menyesuaikan produk dan layanan yang mereka tawarkan kepada konsumen. Terus memperkuat strategi pemasaran dan juga komunikasi yang kritis ataupun pemberian semi klarifikasi untuk respons dengan cepat apabila terdapat sentimen negatif di sosial media mengenai Dana gitu. Terus yang keenam, resiko ekonomi makro. Mitigasinya dengan Dana dapat menyiapkan skenario bisnis yang berdasarkan berbagai kemungkinan situasi ekonomi gitu. Terutama dalam peningkatan produk ataupun layanan yang tetap relevan selama masa resesi ataupun penurunan ekonomi. Melakukan diversifikasi pendapatan seperti melalui kerjasama dengan sektor yang lebih tahan terhadap dampak ekonomi, misalnya mungkin e-commerce gitu. Terus yang ketujuh, pengelolaan risiko keuangan dengan mitigasi yaitu memperkuat manajemen arus kasnya melalui pemantauan yang ketat pastinya pada portofolio produk dan layanan. Terus apa namanya, termasuk layanan pay later tadi yang dapat berisiko tinggi karena dapat menyebabkan kredit macet jika tidak didapat
jika tidak dapat dimanajemenisasi ataupun tidak dapat diatur dengan baik, serta menerapkan penilaian kredit yang ketat, menyiapkan dana darurat dan likuiditas cadangan yang memadai untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan jika terjadi ketidakstabilan. Terus yang selanjutnya adalah strategi mitigasi. Ya, yang tadi ini terlewat. Terus yang terakhir adalah resiko keuangan atau likuiditas, yaitu mitigasinya pasti dengan memperkuat manajemen arus kas melalui pemantauan yang ketat portofolio produk dan layanan, termasuk layanan pay later tadi yang dapat berisiko tinggi karena dapat menyebabkan kredit macet jika keuangannya tidak di ataupun kreditnya tidak diatur dengan baik gitu. Dan juga penilaian kredit yang ketat serta menyiapkan dana darurat ataupun likuiditas cadangan yang memadai untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan jika terjadi ketidakstabilan. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah rencana implementasi ataupun pemantauan. Nah, untuk rencana implementasi dan pemantauan ini saya buat tabel seperti ini dikarenakan saya sudah pernah pengalaman mengikuti bisnis case gitu, lomba bisnis case, dan ada rencana implementasi dan pemantauan juga seperti ini. Dan saya buat per quarter gitu implementasinya. Jadi ini dalam setahun ya. Jadi quarter itu dalam 3 bulan. Berarti ini quarter 1 dari bulan Januari sampai bulan Maret gitu, seperti itu. Karena ini kemarin saya bikin Oktober, berarti ini Oktober, November, Desember gitu. Quarter satunya. Dan sampai quarter 4 sampai tahun depan gitu. Seperti itu. Nah, untuk risiko yang keamanan cyber tadi, implementasinya seperti apa? Nah, quarter 1 pastinya memasang teknologi keamanan terbaru seperti yang telah saya jelaskan tadi, enkripsi, firewall, deteksi intrusi ataupun virus, mulai dari sistem autentikasi multifaktor yang telah saya jelaskan juga tadi, MFA, multifactor authentications untuk pengguna. Terus quarter 2 membentuk dan melatih tim respons insiden cyber dengan rencana pemulihan data, uji keamanan secara berkala dengan simulasi serangan dan uji penetrasi. Sebenarnya untuk quarter yang kedua ini, hal ini implementasinya bisa dilakukan sampai lebih dari setahun gitu, karena hal ini akan harus diuji keamanannya secara berkala gitu. Harusnya ini bisa menjadi sampai selanjutnya sampai quarter 4. Tapi saya untuk sementara ini bikin sampai quarter 2 dulu. Terus untuk quarter 3 dan 4 melakukan audit keamanan gitu dari pihak ketiga untuk meninjau celah keamanan dan implementasikan, mungkin ya bisa menggunakan artificial intelligence untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Dengan menerapkan teknologi artificial intelligence itu Dana bisa memanfaatkan analisis data besar untuk mendeteksi pola yang tidak biasa dan mengidentifikasi potensi ancaman secara real time, sehingga memungkinkan respons yang lebih cepat gitu terhadap adanya insiden ataupun kecelakaan dari keamanan data gitu. Nah, pemantauannya bagaimana? Pemantauan real time tadi dengan alat pengawasan keamanan lewat dashboard keamanan. Terus audit tahunan juga ataupun uji penetrasi oleh pihak eksternal untuk menilai keefektifan. Terus yang kedua yaitu regulasi. Ini regulasi. Di mana untuk kuartal pertama itu membentuk tim kepatuhan internal yang melibatkan divisi hukum dan juga operasional. Mulai kolaborasi juga dengan konsultan hukum yang mengerti fintech gitu. Terus buat SOP atau Standard Operating Procedure terkait kepatuhan regulasi dan juga evaluasi risiko. Menerapkan sistem manajemen risiko yang responsif terhadap perubahan regulasi. Gitu. Terus kuartal 3 dan 4-nya integrasi platform compliance management untuk memantau perubahan regulasi di Indonesia dengan menggunakan sistem yang terotomatisasi. Perusahaan dapat dengan mudah melacak dan menganalisis perubahan regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga seperti Bank Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saya kurang tahu itu istilahnya apa, tapi saya pernah lihat seseorang yang menggunakan AI yang dapat mendeteksi apa namanya, dapat mendeteksi tren terbaru dari sebuah kebijakan di negaranya. Dan hal itu mungkin bisa juga diterapkan di Indonesia nanti untuk bisa diterapkan juga di Dana. Terus pemantauan, audit regulasi triwulanan ataupun per 3 bulan gitu untuk memastikan kepatuhan yang dilakukan.
terus evaluasi dan pembaruan SOP setiap ada perubahan regulasi yang terjadi. Seperti itu. Terus, persaingan di industri fintech. Nah, yang selanjutnya nih, apa yang dilakukan di kuartal pertama yaitu melakukan riset pasar pastinya untuk memahami fitur yang diinginkan konsumen, meluncurkan program juga, program loyalitas pengguna misal, gitu. Terus kuartal 2, kuartal 3-nya inovasi layanan baru seperti integrasi dengan e-commerce dan penambahan layanan UKM ataupun usaha kecil menengah atau program loyalitas tadi. Terus integrasi dengan e-commerce ini akan memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran dengan lebih mudah saat berbelanja online, meningkatkan kemudahan akses dan penggunaan layanan ke Dana. Hal ini juga dapat meningkatkan volume transaksi, memberikan lebih banyak peluang bagi pengguna untuk menggunakan layanan tersebut. Terus kuartal 4 yang terakhir, meningkatkan dukungan pelanggan melalui personalisasi dan analisis perilaku pengguna. Misalnya jika menggunakan metode pembayaran Dana pada suatu e-commerce, maka akan mendapatkan potongan gitu dan lain-lain. Seperti itu. Terus pemantauannya bagaimana? Menganalisis SWOT tahunan untuk mengevaluasi daya saing dari si Dana ini, dan survei pengguna secara berkala untuk nilai kepuasan dan loyalitas. Itu harus. Yang selanjutnya adalah gangguan pada infrastruktur dan teknologi gitu. Gangguan pada infrastruktur teknologi. Gangguan pada infrastruktur teknologi. Kuartal pertama yaitu memindahkan infrastruktur tadi ke cloud computing dengan failover, itu implementasi server cadangan juga. Jadi memudahkan untuk otomatisasi jika terjadi apa namanya? Terjadi kesalahan gitu, maka akan langsung dicadangkan di dalam cloud computing tersebut. Terus yang kuartal kedua yaitu perjanjian dengan vendor layanan ataupun penyedia layanan teknologi dengan SLA, Service Level Agreement yang ketat. Terus kuartal 3 dan keempat menguji rencana pemulihan bencana 2 kali setahun untuk memastikan kelancaran operasional saat terjadi gangguan. Terus pemantauannya bagaimana? Pemantauannya yaitu dilakukan dengan pemantauan server tadi dan aplikasi real time untuk mendeteksi gangguan. Melakukan audit performa setiap 6 bulan. Terus pelaporan insiden bulanan untuk menganalisis dan memperbaiki potensi masalah yang mungkin akan terjadi dari uh, mungkin ada kecelakaan yang terjadi dari bulan ini, maka akan dievaluasi dan potensi masalah yang tersebut akan apa namanya dianalisis dan harus dievaluasi agar terjadi perbaikan di kemudian. Terus perubahan perilaku konsumen dan reputasi, risiko yang kelima. Nah, menggunakan data analytics untuk mengidentifikasi tren perilaku konsumen, meningkatkan komunikasi di media sosial juga untuk merespons sentimen negatif yang mungkin terjadi, itu di kuartal pertama. Terus di kuartal keduanya melakukan personalisasi layanan berdasarkan data pengguna. Terus kuartal ketiga keempat meluncurkan kampanye pemasaran berdasarkan perilaku pengguna gitu dan penyesuaian layanan mereka menyesuaikan dengan kebutuhan mereka tadi. Pemantauannya bagaimana? Survei kepuasan konsumen bulanan secara bulanan gitu maksudnya. Terus memantau media sosial dan sentimen pengguna secara real time. Ya, bisa dilakukan melalui sosial media gitu. Terus yang keenam yaitu risiko ekonomi makro. Bagaimana implementasinya? Implementasinya yaitu yang pertama, implementasinya yaitu kuartal pertama membuat beberapa skenario bisnis berbasis prediksi ekonomi, menyesuaikan produk ataupun layanan untuk memenuhi kebutuhan saat kondisi ekonomi melemah. Terus kuartal kedua, terus terus kuartal kedua diversifikasi pendapatan dengan masuk ke sektor-sektor yang kurang terdampak oleh resesi ekonomi seperti e-commerce ataupun UKM mungkin. Terus kuartal 3 keempat evaluasi performa bisnis secara 3 bulanan, setiap 3 bulanan untuk memastikan daya tahan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Evaluasi ini bisa memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan strategi bisnis secara fleksibel seperti itu. Misalnya Dana bisa mengalokasikan sumber daya ke layanan yang lebih tahan terhadap dampak ekonomi dan misalnya seperti itu ya. Terus pemantauan, evaluasi kinerja finansial secara berkala dan pantau tren ekonomi makro dari laporan Bank Indonesia ataupun Kementerian Keuangan. Terus yang terakhir,
Nah, ini pengelolaan resiko likuiditas ataupun keuangan, di mana kuartal pertama melakukan pemantauan arus kas secara ketat pastinya, seperti layanan yang akan dikembangkan mereka ataupun yang akan diluncurkan mereka, pay later, dan juga menyiapkan dana darurat. Terus kuartal 2 sampai 3 itu menerapkan pelayanan kredit yang ketat ataupun sistem manajemen risiko untuk mengelola kredit macet. Yang keempat itu tinjau ulang strategi pengelolaan keuangan setiap 3 bulan terakhir. Sesuai tinjau ulang strategi pengelolaan keuangan setiap 3 bulan atau triwulan, dan sesuaikan eh, dengan kondisi pasar. Terus pemantauannya bagaimana? Pemantauannya adalah dengan membuat laporan keuangan bulanan untuk memantau likuiditas dan risiko kredit. Audit likuiditas setiap 6 bulan sekali untuk bisa meninjau potensi masalah yang akan datang kemudian hari. Ya. Nah, yang terakhir adalah, dan itulah tadi merupakan rencana implementasi dari identifikasi, analisis risiko, matriks risiko, terus ada strategi mitigasinya bagaimana ataupun pencegahannya, terus bagaimana implementasi dan pemantauan dari strategi mitigasi risiko tadi untuk risiko-risiko yang mungkin muncul di perusahaan dana, dan kemudian ini yang terakhir adalah mengenai kesimpulan yang dapat saya simpulkan untuk dana gitu. Jadi penting ya, pengelolaan risiko itu sangat penting, karena pengelolaan risiko itu pengelolaan risiko yang baik itu dapat menjaga keberlanjutan dari apa namanya, keberlanjutan dari perusahaan di industri, apalagi industri fintech itu sangat dinamis ya, sangat dinamis dalam artian tadi banyak risiko-risiko yang mungkin muncul secara internet gitu, secara tidak tahu dari mana datangnya, tiba-tiba ada aja gitu, kayak keamanan cyber tadi dan keamanan data gitu ya. Ya, seperti itulah. Dalam hal keamanan cyber juga, Dana itu eh, bisa menghadapi risiko yang signifikan karena transaksi keuangan dan juga data pribadi pengguna itu sangat sensitif gitu dan sangat krusial untuk bisa dikelola. Oleh karena itu perusahaan harus sangat eh, sangat hati-hati mengadopsi langkah-langkah mitigasi berupa implementasi teknologi keamanan terbaru dan lain-lain yang tadi telah saya sebutkan. Terus regulasi juga menjadi risiko yang krusial karena mengingat Indonesia ini merupakan negara hukum yang hukumnya berubah-ubah gitu kan. Ya, bukan berubah-ubah tapi terkadang ada pembaruan gitu. Jadi perkembangan regulasi ini harus diperhatikan oleh Dana agar tidak terjadi sanksi ataupun denda yang harus dilakukan ataupun yang harus apa namanya, dilalui oleh si Dana. Oleh karena itu Dana secara efektif ataupun aktif harus memantau perubahan regulasi yang ada gitu, memastikan kepatuhan gitu. Karena untuk menjaga daya saing juga Dana menekankan pentingnya inovasi berkelanjutan dan pengembangan fitur-fitur baru. Karena Dana menghadapi risiko kompetisi gitu ya, dari kompetitor-kompetitornya yang mungkin lebih kuat gitu seperti OVO, GoPay, dan ShopeePay. Dari segi infrastruktur teknologi, Dana itu sangat bergantung pada sistem internet gitu ya, pada sistem teknologi yang andal gitu dan efisien. Risiko gangguan teknis seperti seperti misalnya kegagalan server itu dapat berdampak besar gitu pada reputasi dan pendapatan perusahaan. Sehingga pemindahan ke cloud computing dan uji coba berkala itu untuk memastikan bahwa semuanya ataupun kesiapan infrastruktur itu sangat memadai, itu merupakan langkah mitigasi yang utama harus dilakukan si Dana gitu. Dalam pengelolaan risiko selanjutnya, misalnya risiko tadi, risiko keuangan, Dana itu harus mengadopsi pendekatan yang hati-hati dengan pemantauan arus kas yang ketat, terutama untuk layanan pay later yang sedang mereka kembangkan saat ini. Karena itu memerlukan manajemen kredit yang baik sih untuk meminimalkan risiko apa namanya, risiko kredit macet seperti itu. Nah,
Oke, sebelum saya mengakhiri presentasi saya mengenai pengembangan manajemen risiko untuk perusahaan dana atau PT ISP Debit Indonesia Koi ini, saya juga menyampaikan saran oh, bahwasanya untuk meningkatkan kualitas analisis risiko dari ini, mungkin penyertaan data kuantitatif gitu ya. Untuk analisis saya sendiri ini, jadi saran dari saya untuk saya sendiri dan juga saran untuk teman-teman mungkin penyertaan data kuantitatif. Walaupun saya sudah juga menyediakan data-data seperti dari Statista, survei dari Deloitte dan lain-lain, tapi mungkin bisa dilengkapi lebih lanjut lagi seperti itu. Terus selanjutnya perlu adanya analisis kompetitor yang lebih mendalam, misalnya SWOT ataupun analisis SWOT uh, dengan menganalisis pelayanan apa yang tidak ada dan layanan apa yang ada di kompetitor dan di kita di Dana gitu seperti itu. Dan ya itulah presentasi saya dari Ahmad Syarif mengenai pengembangan strategi manajemen risiko untuk perusahaan PT ISPE Debit Indonesia Koi atau Dana. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir lagi, mohon maaf apabila ada banyak salah kata dalam penyampaian materi presentasi dari saya. Dan apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan dan dikasih saran untuk bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.